Selamat pagi seluruh FLB Jambi, bertemu lagi dengan kami trainer Sinsen Jambi dengan saya Pepermana dan juga rekan saya. Dan saya Adiza. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komplain. Nah, tapi Mbak Adiza, kenapa sih orang sering komplain dan mereka merasa kayaknya cemas pada saat komplain? Iya Pak, saya aja kalau di komplain pastinya cemas bingung jawabnya. Bener sih. Nah, tapi mungkin teman-teman rigid bakalan mereka penasaran nih. Nah, oleh karena itu pantengin terus nih teman-teman rigid ya di radio informasi digital Honda People bersama dengan Sevan dan juga teman saya. Dan saya Liza, kita hari ini akan membicarakan mengenai komplain dan cara mengatasinya. Oke. Nah, Mbak Liza katanya pernah dikomplain ya, benar? Iya, betul. Gimana sih rasanya Mbak dikomplain? Rasanya pasti takut, cemas, bingung jawabnya apa, gitu sih Pak. Oke, kalau tapi menurut Mbak Liza sendiri sih, komplain itu apa sih kalau menurut Mbak? Menurut saya komplain itu adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen pastinya atas mungkin produk yang mereka beli tidak sesuai, harapannya tidak sesuai. Mungkin bisa jadi juga dari pelayanan ya, Mbak. Iya, mungkin pelayanannya tidak sesuai. Kurang ramah, Iya, betul. kurang senyum. Iya, jadi ketika konsumen datang, ternyata kok tidak tidak disambut. Iya, betul, tidak sambut yang baik. Iya, betul. Ya, Nah, mungkin itu juga. Dan mungkin teman-teman rigid penasaran nih, gimana sih cara untuk mengatasi komplain tersebut? Ya, kita semua mungkin sering dikomplain, Mbak ya. Termasuk saya juga kadang-kadang dikomplain juga. Baik ya, mungkin konsumen juga pernah komplain juga. Gimana nih, masa nggak tahu? Misalkan mengenai produk gitu ya. Itunya kok kurang senyum gitu ya. Mungkin kita semua sih sering dikomplain. Nah, tapi mungkin Mbak Liza punya tips dan trik nih untuk kita semua, mungkin untuk teman-teman FLB Honda Jambi supaya mereka gak lagi cemas, gak lagi takut ketika ada konsumen yang mengkomplain mereka gitu loh, Mbak. Apa sih kira-kira tipsnya ya? Mungkin dari saya sih sedikit tipsnya. Mungkin kita harus berpikiran positif dulu. Ketika mungkin ada yang komplain datang, kita harus berpikiran positif agar bisa mencerna dengan positif apa yang dikomplain sehingga mengasih solusinya dengan positif sehingga diterima. Itu ada salah satu trik sebenarnya. Cuman kalau kita melihat nih Mbak Liza yang pernah kita ngajarin ya people kita gitu ya, itu kayak nggak salah sih ada yang namanya tuntas sebenarnya. Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, bisa di-sharing nih kepada teman-teman FLB Honda kita mengenai tuntas itu apa? Mungkin boleh nih Mbak Liza supaya si FLB Honda kita nggak lagi merasa cemas tadi, mereka bisa tenangkan diri, mereka bisa percaya diri ketika mereka dihadapkan dengan komplain seperti ini, Mbak. Mungkin saya bisa jelaskan tuntas itu kan dari singkatan ya Pak ya. Betul, dari tenangkan diri, upayakan menyimak, dan nyatakan pengertian, telusuri kesalahan, serta ajukan solusi. Oke. Itu yang pertama mungkin kita bahas nih Mbak ya. Pertama tadi apa ya? Tenangkan diri. Nah, mungkin Mbak kan pernah tadi dikomplain ya. Nah, bagaimana cara Mbak menenangkan diri nih? Mungkin boleh nih di-share tips-tipsnya kepada FLB Honda kita gitu, mungkin supaya membantu. Oke Pak. Kalau menurut saya sih kalau misalkan kita menenangkan diri itu gimana ya? Mungkin ketika ada konsumen datang atau customer datang yang mau komplain, pastinya kita nggak boleh cemas, nggak boleh gimana nih kita lari dari permasalahan tersebut, nggak boleh, pastinya nggak boleh. Jadi kita tenangkan diri dulu, mungkin bisa tarik nafas ya kan, biar caranya itu berpikiran positif juga gitu Pak. Intinya sih positif vibes gitu ya. Iya, biar actionnya juga positif. Tapi kalau misalkan teman-teman di dealer mungkin ya, supaya mereka bisa tenangkan diri ya, mungkin mereka harus tahu dengan namanya proses kali ya. Mungkin kayak misalkan terkait dengan produk yang mereka jual ini ada komplain misalkan dari konsumen, mungkin gimana
gimana nih produknya gitu ya. Nah mungkin mereka harus memahami product knowledge. Jadi ketika mereka memahami product knowledge, pastinya mereka bisa menjawab pertanyaan dari konsumen ketika dikomplain, ini gimana nih motor apa nggak bisa. Nah setelah mereka memahami dengan product knowledge, seperti misalkan, oh iya pak itu seharusnya motornya kalau mati itu bukan karena rusak gitu ya, karena ada ISS. Nah ISS ini berfungsi untuk mengatasi yang namanya untuk pemborosan bahan bakar gitu ya, supaya irit gitu ya, jadi bukan karena mati. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin yang bisa FLV Anda kita punya ya. Selain tadi memang harus mereka menenangkan diri dengan menarik nafas gitu ya, dan mereka mungkin harus mengerti proses bagaimana cara pengantaran, terus juga cara mereka bernegosiasi. Itu kan sesuatu yang mungkin konsumen sekarang kan ingin cepat gitu ya, cepat, nggak mau ribet ya, sebenarnya ya. Oke, nah itu mungkin tips dari tenangkan diri. Selanjutnya ada U tadi, upayakan menyimak. Nah upayakan menyimaknya seperti apa nih Mbak Liza? Mungkin Mbak Liza juga udah pernah menerapkan ini. Kalau upayakan menyimak menurut saya sih, ketika customer itu datang komplain, upayakan kita tuh menyimaknya dengan fokus. Jangan udah mikirin gimana caranya, tapi kita mikirin dulu, menyimak dengan baik apa yang dikomplainnya. Jangan sampai kita ngasih solusi enggak gitu sih. Berarti kita upayakan menyimak ini harus menggunakan empati dulu ya. Nggak memotong pembicaraan dari konsumen gitu ya, dengerin dulu komplainnya apa. Ya mungkin misalkan nih, aduh ini gimana ya, motor saya ini kertak-kertak bunyi dari motornya gitu ya. Kita lihat dulu, kita dengerin dulu, oh gitu ya Pak. Baru kita kasih solusi, oh kalau gitu Pak nanti jangan sampai motornya bonceng 3 lagi misalnya gitu ya. Atau misalkan nih motornya itu agak sulit dikendalikan, jadi berat gitu ya. Itu mungkin kita harus tahu dulu nih gitu ya, harus tahu dulu, kita dengerin dulu keluarnya apa, baru kita selesaikan gitu ya Mbak ya. Mungkin empati. Nah mungkin teman-teman di sini belum tahu apa yang dinamakan empati gitu ya, apa perbedaan antara empati dan simpati. Nah empati itu adalah kita itu merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi kita langsung melakukan action. Tapi kalau simpati itu hanya kita merasakannya doang gitu ya. Jadi kayak misalkan nih, aduh kasihan ya dengan teman saya gitu ya, itu gimana nanti nasibnya gitu ya, tapi tidak melakukan aksi. Nah seharusnya kalau dia empati harus melakukan aksi. Oh iya Pak, langsung kita lakukan, bisa memperbaikan motor gitu ya. Nah ini yang seperti ini yang mungkin yang harus dipunyai oleh sales people kita masuk yang bagian kita semuanya. Nah terus tadi upayakan menyimak TU, baru ada M, nyatakan pengertian. Itu gimana sih Mbak? Mungkin kita bisa nyatakan pengertian, oh ini Bu contohnya, oh ya Bu kami mengerti sekali kendala yang Ibu hadapi, hal yang tidak Ibu harapkan mungkin seperti itu. Kita nyatakan pengertian kita agar dia juga, oh berarti Mbak ini empati dengan kita, simpati dan ingin ngasih solusi yang ada gitu. Menurut saya ya Pak. Jadi setiap kita misalkan ada komplain, meminta maaf gitu ya, maaf Pak atas keterlambatan STNK-nya, kami akan langsungkan langsung melakukan perbaikan lah gitu ya gitu. Jadi berarti harus tahu mana permasalahan dan juga mana yang dinamakan dengan pengertian gitu ya. Jadi ya sih selalu minta maaf ya, minta maaf atas keterlambatannya dari pengantaran, kami akan lakukan pengantaran di tempat nanti misalnya gitu ya. Jadi lebih perbaikan gitu ya, seperti itu. Nah terus ada lagi tadi TUN nyatakan pengertian, berarti apa ya? Permasalahan. Nah itu gimana sih Mbak? Ya kalau telusuri permasalahannya itu ya kita harus menelusuri permasalahannya. Customer kita sudah menyampaikan masalahnya, ya telusuri masalahnya, ada solusi yang kita berikan ke depan. Gimana kita memberikan solusi itu dengan baik agar diterima. Jadi kita telusuri dulu permasalahannya, oh begini ya, oh begini. Apa kita minta solusi dengan atasan kita atau dengan teman rekan kerja. Oke, nah mungkin teman-teman tips yang selanjutnya ya, kalau kita menelusuri sebuah permasalahan mungkin menggunakan yang namanya pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka.
Nah, jadi kalau kita menggunakan pertanyaan terbuka, berarti kita mungkin lebih dalam mengenai komplain yang menjadi masalah si konsumen mungkin ya. Seperti misalkan nih, Bapak ini kenapa motornya ya? Apa permasalahannya Pak motornya? Waduh, motor saya misalkan tarikannya kok jadi berat gitu ya. Oke. Terus kita tanya lagi mungkin digali lebih dalam nih. Oh iya Pak, sebelumnya motornya udah sering banyak tiga ya? Itu kan berpengaruh ya Mbak Liza ya. Kalau sebelumnya tiga gitu ya, kalau misalkan banyak tiga itu kan itu nanti makin lama beban berat motor kan makin jadi berkurang gitu ya. Karena tidak sesuai lagi dengan kapasitas dari berat beban dari motor gitu loh. Nah, mungkin hal-hal ini tuh yang bisa kita gunakan untuk mendalami permasalahan si konsumen lebih dalam, yaitu menggunakan 5W1H, yaitu pertanyaan terbuka. Tapi ada satu lagi yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah benar nih yang itu menjadi permasalahan dia, yaitu mungkin menggunakan pertanyaan tertutup. Oh iya Pak, tadi motornya berat Pak ya? Oh iya benar. Atau mungkin oh salah Mas gitu ya. Jadi kita hanya sifatnya mengkonfirmasi dengan menggunakan pertanyaan tertutup. Ya intinya sih cuma dia menjawab ya atau tidak, benar atau salah gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa digunakan di jaringan supaya bisa mengatasi komplain lebih baik lagi nih. Jadi kita tahu nih apa sih yang menjadi kendala dari konsumen. Bisa menggunakan pertanyaan tertutup dan juga bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Oke, terus ada lagi Mbak? Yang terakhir pastinya solusi. Ajukan solusi. Nah, ya. Ajukan solusi gimana Mbak? Mungkin ajukan solusinya adalah ajukan solusi kita, pendapat kita agar mereka juga senang, agar mereka juga puas atas komplain yang mereka berikan kepada kita, atas kendala yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa terima dengan baik. Kayak gitu sih Pak solusinya. Ya. Mungkin kalau di teman-teman jaringan bulan itu kayak kita misalkan kita tawarkan bantuan lagi gitu ya. Tawarkan bantuan gitu ya. Misalkan terima kasih Bapak sudah datang ke dalam kami, terima kasih gitu ya. Mengucapkan terima kasih dan misalkan ada ini kita bisa bilang lagi, oh iya Pak jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ada kendala di motornya atau ada kendala bermasalah di bagian administrasinya itu bisa dihubungi. Kita bisa kasih nomor kontak kita dan kita bisa memberi bantuan kepada konsumen supaya tadi bisa mencegah komplain tadi. Betul ya. Berarti teman-teman semuanya, teman-teman rigid harus tahu nih. Jadi ada tuntas. Apa tadi Mbak? Tuntas. Tenangkan diri, upayakan menyimak, nyatakan pengertian pastinya, telusuri permasalahannya dan ajukan solusi. Ya, jadi itu adalah tips dan cara untuk kita bisa mengatasi komplain. Jadi ternyata sebenarnya banyak sekali hal positif yang kita bisa ambil untuk mencegah komplain tadi ya Mbak. Bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ataupun di jaringan dealer. Nah, benar banget sih. Tapi bukan hanya di ruang kerja saja sebenarnya, tapi juga bisa di masyarakat, di keluarga ataupun ketika kita bertemu dengan konsumen. Nah, jadi gimana nih Mbak? Langsung ke resolusinya kita. Ya intinya sih langsung tetap tenangan aja ya. Tadi seperti kayak berminta maaf gitu ya, minta maaf, jangan cemas gitu ya. Dan juga ada satu lagi komplain mungkin datang ke kita, ya udah kita tenangkan diri tadi, ajukan solusi, terus juga kita telusuri permasalahannya, nyatakan pengertian gitu ya. Itu sih mungkin. Gimana Mbak? Betul nggak yang saya sampaikan? Betul sih Pak. Dan jangan lupa sih percaya diri ya Pak, yakinkan diri kalian bahwa kalian mampu mengatasi komplain itu. Gitu sih. Jangan kita udah ngasih semuanya dengan tuntas, pastinya kita nggak percaya diri nih solusi yang kita berikan itu tepat tidak. Betul. Harus percaya diri dulu. Berarti harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah walaupun memang komplain itu ya kayaknya membuat kita jadi beban gitu ya. Tapi jangan membuat jadi beban, teman-teman buatkan itu menjadi sebuah solusi lah. Gitu. Nah, mungkin itu aja ya Mbak Liza. Ada lagi mungkin ya? Mungkin ada sih Pak, ketika kita ngasih komplain itu pastikan solusinya tepat agar kedepannya kita jangan sampai ada kesalahan lagi itu sih. Ya benar sekali. Jadi kita lebih hati-hati. Ini sih juga teamwork atau kerjasama tim juga berpengaruh. Iya harus dong Pak. Karena kalau tidak teamwork ya pasti banyak kita nggak bisa sendiri-sendiri menghadapinya. Oke benar. Nah mungkin itu aja nih teman-teman rigid untuk pembahasan kita kali ini mengenai komplain ya. Jadi tadi solusinya adalah tuntas. Jadi komplain itu adalah ketidakpuasan
konsumen terhadap pelayanan kita yang tidak diharapkan lah gitu ya. Iya. Nah, caranya adalah tadi tuntas ya teman-teman. Jadi lakukan, tenangkan diri teman-teman semuanya. Teman-teman ketika menghadapi komplain lalu nyatakan maaf dan pengertian ketika misalkan itu memang keresahan dari kita. Dan ya, jangan lupa kita tanya lagi nih, kita tanyain telusuri permasalahannya supaya kita tahu permasalahan dari root cause-nya itu apa, lalu kita ajukan solusi, yaitu tadi kita memberi bantuan dan kita memberi nama dan kontak person kita yang bisa dihubungi supaya komplain tadi bisa terselesaikan dengan baik. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman Rigid semuanya. Mungkin Mbak Eliza untuk menutup kita podcast kita pada hari ini. Thank you mungkin untuk udah dengerin pastinya Rigid kali ini ya bersama saya dan Pak Irfan pastinya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin kita akan bahas hal-hal yang lain. Dan mungkin dari kami cukup sekian dan see you.